Kalau tidak betul, kalau dikatakan oleh oleh Dubes Saudi katakan ini deportasi. Istilah deportasi itu ya, wah itu untuk yang lari dari majikan. Istilah deportasi itu yang melakukan pelanggaran hukum, yang ditangkap, yang dipenjara, kemudian yang ditahkim, dibikin berita acara ya, kawan. Nah, kemudian dipanggil orang dari kedutaan, saudara, untuk mengurus orang-orang yang ditangkap ini. Itu deportasi. Deportasi itu pemulangan paksa. Saya nggak ada paksa di sini kok. Menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu. Nah, dulu kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal? Dulu ya tuduhannya itu salah, karena kalau datang ke dia kan biasa kan orang Indonesia biasa ngasih bisyarah, namanya bisyarah itu uang amplop gitu, kayak Sahal itu sudah biasa hidup dengan bisyarah dulunya kan. Nah, dia ada yang melaporkan bahwa tradisi NU, Pak. Iya, tradisi NU. Dia itu lalu oleh pemerintah Arab Saudi itu dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar, ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal gitu untuk kegiatan politik. Nah, itu sudah dicabut. Tapi satu hal yang belum dicabut, dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi ya, bukan urusan kita dengan kita. Gitu. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Kenapa Anda terlambat pulang? Kenapa kok melewati batas batas visa? Saya punya jawaban satu, karena Mabahis mencekal saya, selesai. Dia tanya apa sebabnya? Tanya Mabahis. Loh, Anda nggak melakukan kesalahan, saya nggak punya salah. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya sudah waktu sebulan sebelum visa itu habis, saya sudah mau musafir, saya sudah hajas, saya sudah dapat boarding pass, barang bagasi sudah masuk pesawat. Nah, tahu-tahu begitu ngantri di imigrasi dikatakan Anda tidak boleh safar. Apa sebabnya? Tanya kepada mencekal. Jadi nggak ada banyak tanya, cuma satu pertanyaan. Kenapa Anda terlambat? Karena dicekal oleh Mbak. Apa Anda punya salah? Kami tidak punya salah. Selesai. Jadi tadi urusan sudah selesai, izin exit permitnya sudah keluar. Kita akan dengar. Alhamdulillah. Tidak betul kalau dikatakan oleh oleh Dubes Saudi katakan ini deportasi. Istilah deportasi itu ya, wah itu untuk yang lari dari majikan. Istilah deportasi itu yang melakukan pelanggaran hukum, yang ditangkap, yang dipenjara, kemudian yang ditahkim, dibikin berita acara ya, kawan. Nah, kemudian dipanggil orang dari kedutaan, saudara, untuk mengurus orang-orang yang ditangkap ini. Itu deportasi. Deportasi itu pemulangan paksa. Saya nggak ada paksa di sini kok. Saya tinggal di sini 3 tahun lebih. Mabahis bolak-balik kemari. Mereka tahu saya tidak punya visa. Nggak ada masalah, bebas. Saya ke Jeddah bebas, Taif bebas, ke Madinah bebas, ya kawan. Setiap tahun kita bisa haji. Selama saya di sini saya bisa 3 kali haji. Setiap minggu kita bisa umroh. Nggak ada larang. Nah, jadi sekali lagi beda. Jadi saya ini bukan tahanan orang yang punya salah kemudian pulangnya dipulangkan paksa. Tidak, mereka berikan kebebasan. Ya, saya kapan mau pulang? Kapan mau pulang? Nah, tadi saya kasih tahu, saya mau pulang ini. Yang akan datang ini saya mau pulang hari Rabu besok. Tanggal 4/11. Mereka bilang, kenapa terburu-buru? Jangan terburu-buru, emang udah gak betah di Mekah? Ini pertanyaan dari mereka, bukan enggak. Jadi mereka bukan musir. Nah, ini yang tidak dipahami oleh duta besar, saudara. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Dubes RI untuk Indonesia. Nggak apa-apa, nanti viralkan aja, kasih tahu itu Dubes. Kalau jadi Dubes tuh yang cerdas. Jadi Dubes tuh kalau bodoh yang mundur aja lah. Amin, amin. Jadi Dubes itu mesti kenal kelas internasional ya, ada diplomasi tingkat tinggi. Dia mesti tahu kenapa ini warganya dilarang. Dia mesti tahu, kalau nggak tahu tanya. Nah, kalau nggak mau nanya ya diam. Jangan bikin pernyataan ini, bikin pernyataan itu, saudara. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi, saya selama ini dicekal karena informasi sampah yang disampaikan oleh rezim zalim Indonesia ke pemerintah Saudi. Dan informasi itu bohong semua ya, Pak. Nah, ini kita klarifikasi di sini. Ini tidak benar. Kita klarifikasi satu persatu. Informasi dari Indonesia bahwa Habib Rizik itu buronan. Saudara, ada satu perkara di Jakarta, ada satu perkara di Bandung.
Saya datangi Mabahis, saya tunjukkan, siapa bilang saya tidak punya perkara. Saya punya SP3. SP3 yang saya peroleh dari Polda Metro Jakarta dan Polda Jawa Barat, saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kan kalau saya kasih SP3, orang sini nggak paham apa itu SP3. Saya terjemahkan ke bahasa Arab, terjemah resminya. Nah, kita tunjukkan kepada Mabahis, silakan Anda baca. Apa saya punya perkara buronan? Nggak ada, dia baca. Saya nggak punya masalah di Jakarta, di kepolisian Jakarta. Saya nggak punya masalah di kepolisian Bandung. Ini suratnya dari kepolisian. Mereka lihat. Jadi kita tuh bicara dengan data. Oh, ada lagi dibilang Anda ini buronan intelijen Indonesia. Mana surat buronannya? Nggak ada. Bahkan saya punya surat resmi perjanjian saya dengan Badan Intelijen Negara Indonesia. Saya terjemahkan dalam bahasa Arab. Yang tanda tangan saudara, yang tanda tangan di situ pejabat penting dari Badan Intelijen Negara. Enggak, kita nggak punya masalah kok. Jadi jangan mereka pikir nih seenaknya menghasut, memberikan informasi sampah, kemudian kita tidak bisa melakukan perlawanan. Jadi ini semua yang bikin mulakbat umur ya Wan, tapi saat ini akhirnya Mabahis di sini menyadari ini semua informasi sampah, tidak benar. Bahkan mereka menyatakan hadas syekh, maksudnya saya nadhif. Artinya nadhif, tidak ada masalah. Alhamdulillah ya Allah. Maka itu sekarang mereka sedang berusaha bagaimana pulangnya ini juga pulang nadhif, tanpa blacklist, tanpa denda, saudara, tanpa semua ketentuan-ketentuan. Kalau saya mau pulang dari kemarin dengan jalan bayar denda ini itu gampang, saya bisa kok bayar denda. Ini bukan persoalan denda, bukan persoalan denda. Denda 100 juta, 500 juta, 600 juta, kita bisa bayar. Saudara, enggak usah khawatir. Allah Maha Kaya. Bukan itu, persoalannya bukan itu. Ini persoalannya pembuktian diri bahwa saya tidak salah. Titik. Menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu. Nah, dulu kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal? Dulu ya tuduhannya itu salah, karena kalau orang datang ke dia kan biasa kan orang Indonesia biasa ngasih bisyarah, namanya bisyarah itu uang amplop gitu, kayak Sahal itu sudah biasa hidup dengan bisyarah dulunya kan. Nah, dia ada yang melaporkan Tradisi NU, Pak. Iya, tradisi NU. Dia itu lalu oleh pemerintah Arab Saudi itu dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar, ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal gitu untuk kegiatan politik. Nah, itu sudah dicabut. Tapi satu hal yang belum dicabut, dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi ya, bukan urusan dia dengan kita gitu. Pak, pelanggaran imigrasinya apa, Pak? Pelanggaran imigrasinya apa? Overstay. Overstay. Jadi overstay dia didenda, tapi kalau oke. Iya, dugaan pidananya itu tidak ada lagi, dianggap tidak ada. Tapi Anda di sini overstay sejak dulu gitu. Lalu oleh sebab itu akan dideportasi sebagai melakukan pelanggaran keimigrasian. Jadi cerita bahwa pemerintah Indonesia secara khusus menghubungi pemerintah Saudi agar Rizik Syihab itu tidak pulang tuh, itu tidak benar, Pak ya? Selama saya menjadi menteri, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan saya tanya ke kanan kiri, ke BIN, ke polisi, ke menteri luar negeri, tidak ada tuh yang begitu itu. Dan nyatanya juga kan sekarang menjadi terbukti bahwa dia dulu dicekalnya itu bukan karena pemerintah Indonesia, karena dugaan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dicabut, bahwa dugaan itu tidak benar sih gitu. Ya.